Assalamualaikum. Gimana? Gini atau gini? Gini Ustaz. Keliru. Bisa. Gini biasanya. Iya. Gini So, Ustaz. Iya. keliru. Sahih. Sahih kita? Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Aliyah, ya sahih, Aliyah min al-ulu, suatu yang tinggi, Masya Allah. Baik. Oke. Baik. Kuis kita? Oke. Alhamdulillah. Jemaah Masjid Aliyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliyah diambil dari kata ala ya'lu, uluwan, aliyan, yang artinya tinggi. Maka bi'idznillah semua yang hadir di masjid ini dari kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian dan para ummahat juga, mudah-mudahan ya setiap datang ke masjid ini derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau masuk surga diizinkan oleh Allah, mau derajat yang paling tinggi atau paling rendah? Paling tinggi. Apa itu derajat yang paling tinggi? Hah? Ada yang belum tahu derajat surga yang paling tinggi? Surga Firdaus. Surga Firdaus. Ya. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau berdoa itu betul-betul meminta yang paling tinggi. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu 'alal jannah. Naam, wasatul jannah. Naam, wa 'alal jannah wa fawqaha arsyur rahman. Ya.
Kalau kalian memohon kepada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta yang paling tinggi, yang paling mulia, surga Firdaus. Yang paling tinggi dan yang paling tengah, posisinya tengah surga, paling tinggi, tingkat paling tinggi. Ya, dan di atasnya Arsyur Rahman, arsy makhluk yang paling agung, paling tinggi, paling besar, paling berat, paling indah, apalagi semuanya paling mulia. Wa fawqahu Rabbul Alamin. Nah, maka biiznillah yang datang ke sini, ke Masjid Aliyah ini, insyaallah semua diangkat derajatnya oleh Allah di dunia sampai akhirat. Ya, tentunya dengan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, berapa derajat? Bukan satu derajat, banyak derajatnya, tingkatannya. Jadi surga yang paling tinggi Firdaus. Dan berapa tingkat surga itu? 8? Berapa Pak? 8 tingkat, rendah sekali Pak. 100 tingkat. Ada hotel yang sini 100 tingkat? Tidak ada ya, di Jakarta ada. Tower di mana itu? Di Dubai di mana itu? Itu berapa? Abu Dhabi di mana? Dubai ya, berapa tingkat? Ala kulli hal 100 tingkat. Kalau hotel itu tingkat pertama kedua paling ya 4 meter ya. Rata-rata kan begitu ya. Belum interiornya lain mungkin ya 4,5 meter jadinya. Kalau ini antara satu tingkat dengan tingkat langit pertama dan kedua dan ketiga, berapa jaraknya? Berapa tingginya? Ma bainas samai wal ard. Allahu akbar. Berapa jarak antara bumi dengan langit? Allahu akbar. Untuk siapa itu surga itu? Untuk ahlul iman, yang tertinggi untuk orang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, beramal soleh, ya, bagi mereka surga Firdaus tempat tinggal mereka. Allahu akbar. Ya. Jadi setinggi apapun hotel tempat kita menginap atau tempat kita tinggal, ya, rumah belum sebanding dengan surga. Ya, maka dengan masuk ke masjid Allah ini, ke rumah Allah ini, di sini kita untuk terus berusaha mengangkat derajat kita di sisi Allah. Naam, diangkat derajat sisi Allah dengan ilmu. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Sampai saat ini tanggal 6 Sya'ban. Kita 6 Sya'ban sekarang. Ya. 6 Sya'ban 26 Januari. Alhamdulillah. Masya Allah masih sehat semua ya. Masih semangat. Dan terpancar dari wajah semua ini, Masya Allah, cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya ketakwaan. Ya. Luar biasa ini suatu hal yang patut kita syukuri. Ya, sampai detik ini bulan Sya'ban masih ada kesempatan hidup bagi kita. Ya. Dengan hiruk pikuknya manusia, dengan sibuknya manusia di bulan Sya'ban ini, kita masih diberi kesempatan untuk mempersiapkan bekal yang terbaik. Menghadapi bulan yang lebih mulia dari Sya'ban, bulan apa itu? Ramadan. Yang semua jiwa orang-orang beriman pasti merindukan kedatangan Ramadan. Ya, tidak sabar lagi dia ingin ketemu. Ya, seperti kita kondisi seorang mengetahui kedatangan orang yang dia cintai, orang yang agungkan, ya, maka dia tidak sabar lagi, ya, menahan kerinduannya, ingin segera bertemu. Tapi yakinlah, bergembiralah, yakinlah dia pasti akan datang. Lambat atau cepat, tinggal 24 hari dia akan datang.
Tapi satu hal yang patut membuat kita bersedih dan cemas. Apa itu? Kita yang sedang duduk sekarang ini tidak ada yang bisa memastikan, belum dapat tiket untuk bertemu dengan apa? Ramadan. Belum pasti. Karena ajal bukan di tangan kita dan tidak tahu kapan datangnya. Maka kitanya sekarang antara cemas dan berharap, antara sedih dan gembira. Ya, inilah kehidupan kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua, memberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Dahulu para ulama salaf, ya, jauh-jauh sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya, bahkan begitu mereka berpisah dengan Ramadan, setelah itu mereka selalu berdoa, ya Allah, terimalah ibadah aku ya Allah, dan beri kesempatan lagi untuk selanjutnya bertemu dengan Ramadan. Di antara doa mereka, mereka mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku bisa sampai Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku. Enggak ada di sana huru-hara, enggak ada di sana ya kekacauan, enggak ada di sana hal-hal yang mengganggu ketenangan dan stabilitas. Wa tasallam minni, dan terima nantinya Allah ibadahku ya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan, kesempatan ini selalu menyertai diri kita. Allahumma amin. Tidak lupa kita memperbanyak salawat untuk Nabi yang mulia, yang mengajarkan kita seluruh kebaikan, yang menjadi uswah dan qudwah kita di bulan Sya'ban ini dan di sepanjang kehidupan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum melanjutkan, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma la tu'aqibni Allahumma ja'alni fima yadhunnun wa la tu'aqibni fima la ya'lamun. Ghafarallahu li Ustaz Abdul Syakur wa qad balagha beliau ya sudah menyebutkan tadi, datang seorang ulama yang tidak diragukan keilmuannya. Ini terlampau berlebihan ya, berlebihan. Ghafarallahu li Ustaz Abdul Syakur wa ghafarallah al-madhkur ya, ghafarallah. Enggak ada jemaah sama kita ingin berusaha untuk terus belajar, memperbaiki diri ya, duduk majelis ilmu ya, kita ingin memperbaiki diri. Berbagi seperti ini juga yang pertama ya, yang menyampaikan ingin memperbaiki, enggak ada sama kita. Ya, kita semua para tulaibul ilmi yang terus belajar sampai kapan? Kata Imam Ahmad, sampai masuk kubur. Ya. Minal mahbarati ilal maqbar. Mahbar itulah tempat tinta ya, atau lembaran yang tinta yang digunakan untuk menulis. Semenjak kita tahu cara tulis menulis atau bagaimana tulis menulis dan membaca, kita belajar sampai kapan? Sampai masuk kubur. Suatu ketika Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, Imam, sampai kapan kamu menuntut hadis ini? Menulis hadis, membaca, sampai kapan? Kata beliau, boleh jadi apa yang saya tulis belum menjadi sebab aku masuk surga, ya Allah. Boleh jadi yang kita pelajari belum menjadi sebab untuk masuk surga. Itu Imam Mubarak ya, seangkatan Imam Fudail bin Iyad, Hasan al-Basri ya, dan yang lainnya. Boleh jadi yang kita pelajari selama belum menjadi sebab masuk surga, sementara tujuan kita ingin masuk surga ya. Maka terus ikhlaskan niat ya untuk terus belajar selama dalam perjalanan dalam tariqut talabil ilmi, maka selalu seorang hamba berada dalam kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah hendaki kebaikan baginya, pasti Allah akan membimbing dia tafaqquh fid din. Kalau jauh dari ilmu, maka orang paling jauh dari kebaikan.
Kaifa yattaqi man la ya'rifu madza yattaqi? Bagaimana seorang bertakwa? Dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, terima kasih juga kepada DKM Masjid Aliyah yang telah memberikan kesempatan untuk kita bermuwajahah. Ya, jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini untuk kita bersama-sama bergandengan tangan untuk meraih surga Allah, rahmat Allah. Ya, ini jalan menuju surga. Kemudian selanjutnya kita ya mulai memasuki apa yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Kalau tidak salah seputar masalah ya, ada tertulis di sini? Enggak ada ya? Apa? Antum masih ingat yang benar? Ya sama saja ya. Keutamaannya berarti kita harus persiapkan gitu ya. Nah, betul jemaah? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, judul tidak terlampau penting, tapi substansinya yang terpenting, betul ya. Diksinya itu bisa berubah-ubah, tapi substansinya yang nggak boleh berubah, betul ya. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Mau keutamaan Sya'ban, hukum seputar Sya'ban, persiapkan diri di bulan Sya'ban atau Ramadan, sama. Intinya ya kita pelajari apa yang menjadi sunnah Rasulullah, ilmu di bulan Sya'ban ini, kemudian bagaimana persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Pertama, ya, dinamakan bulan Sya'ban, ya, dinamakan bulan Sya'ban, ya, disebutkan dalam literasi ya, keilmian bahwa Sya'ban itu dinamakan karena dahulu di zaman jahiliyah orang Arab itu yatasya'abuna fi talabil miyah, artinya yatafarraqun, mereka itu berpencar ya, berpencar-pencar mencari air ya di padang pasir tersebut ya, talabul miyah, untuk mencari air, maka yatasya'ab itu di bulan Sya'ban. Kemudian ada juga mengatakan mereka juga yatasya'abuna fi gharatil al-harb, di bulan Rajab, karena bulan haram, enggak boleh ada peperangan di sana, enggak boleh ada pertikaian saling menyerang di sana, enggak boleh. Begitu keluar atau berakhir bulan Rajab, mereka mulai lagi ya tradisi jahiliyah gitu ya, musuhan. Ayo besok udah selesai Rajab, ayo perang lagi kan gitu. Udah, nah seperti itu. Maka kita melihat di bulan Rajab itu datang tamu Rasulullah ya, yang datang dari berbagai penjuru pelosok jazirah. Itu di bulan-bulan haram mereka datang di bulan Rajab. Kenapa? Aman, tidak ada gangguan di jalan, tidak khawatir ya akan dirampok atau dibunuh atau diperangi, aman, karena mereka mengagungi bulan Rajab, bulan haram. Ka'anatil jahli yu'adzimuna Rajab, mereka mengagungkan bulan Rajab, nah karena bulan haram. Selesai, mulai lagi. Itulah jahiliyah ya, permusuhannya enggak habis-habis, diwariskan ya, tradisi yang diwariskan, permusuhan. Begitu datang Islam, menjadi ikhwanan mutahabbin, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, intinya selesai Rajab mulai lagi ya tasya'abun, dah mencar ke sana sini cari musuh untuk berperang kan gitu ya. Begitu, itu tradisinya. Silakan baca. Tentang kehidupan jahiliyah. Ada juga yang mengatakan syi'b itu bagian atau pertengahan, karena ya kalau ada bukit atau gunung lembah, di antara dua bukit itu ada lembah gitu ya, dan tengah dia ya, fi syi'b. Nah, karena bulan Sya'ban ini berada di antara Rajab dan antara Rajab dan Ramadan, di tengah dia, fi syi'b. Ya, ada juga mengatakan ya tasya'ab karena begitu banyak kebaikan dan keberkahan. Itu di antara ya sebab dinamakan bulan Sya'ban. Tayyib. Pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada keistimewaan yang spesial di bulan Sya'ban? Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini?
Nah, bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini? Sebelumnya perlu diketahui, kendati bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah, ya, akan tetapi ibadah di bulan Sya'ban dan bukan bulan haram, akan tetapi ibadah di bulan Sya'ban lebih utama dari beribadah di bulan, ya, Rajab, ya. Artinya ada amalan yang spesial di bulan Sya'ban. Adapun Rajab, bulan Rajab yang di kalangan kaum muslimin mayoritas itu menganggap itu bulan yang memiliki keistimewaan khusus dalam beribadah dan berpuasa. Ternyata, ya, dalam secara keilmian di dalam literasi hadis disebutkan hadis tentang keutamaan Rajab yang spesial itu tidak keluar dari dua kategori: lemah dan kebanyakannya palsu. Nah, lemah, kebanyakannya palsu. Nggak ada puasa khusus, nggak ada sholat khusus, ya. Nah, adapun Sya'ban memiliki keutamaan yang spesial. Sya'ban memiliki keutamaan yang spesial. Nah, tapi manusia banyak yang lalai tentang keutamaan itu dan beribadah di bulan Sya'ban. Jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamaan, ya, bulan Sya'ban, bahwa Imam Al-Bukhari wa Muslim, ya, meriwayatkan dari hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa fi Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau adalah berpuasa, sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak berbuka. Di sisi lain beliau juga berbuka, sampai kami mengatakan tidak berpuasa. Jadi beliau ada yang waktu-waktu berpuasa, ada waktu-waktu tidak berpuasa. Itulah sunnah Nabi. Beliau tidak berpuasa sepanjang tahun, setiap hari puasa, enggak seperti itu, ya. Bahkan beliau mengatakan puasa yang utama itu puasa Daud gitu, ya, sehari berbuka sehari berpuasa gitu, ya. Nah, taib, itulah kehidupan Nabi SAW dan puasa tadi. Nah, kemudian Aisyah menceritakan beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain di Ramadan, dan beliau tidaklah banyak berpuasa dalam satu bulan, ya, seperti di Sya'ban. Subhanallah, akthar, ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat siapa ini? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang paling sahih, yang kualitas atau tingkatan hadisnya tidak diragukan lagi kesahihannya. Di sebagian riwayat Imam Bukhari, kana yasumu Sya'ban kullah, ya, beliau berpuasa Sya'ban secara keseluruhan. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, ya, riwayat lafaz mengatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila, beliau berpuasa Sya'ban, ya, illa qalil, kecuali, ya, sedikit dari Sya'ban yang tidak beliau berpuasa di dalamnya. Artinya kebanyakan dari hari-hari di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Dan itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya, bahwa maksud Nabi berpuasa bulan Sya'ban secara keseluruhan maksudnya adalah kebanyakan dari bulan, kebanyakan hari di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa, bukan secara penuh, ya. Kenapa? Karena di riwayat yang lain
Aisyah juga menjelaskan, begitu juga dalam riwayat hadis Ibnu Abbas menjelaskan bahawa Nabi berpuasa sebulan penuh hanya di Ramadan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Ini hadis yang pertama, menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban. Di antara hadis yang menjelaskannya, hadis juga Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba asy-syuhuri ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasilhu bi Ramadan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Artinya bahwa bulan yang paling dicintai oleh Nabi atau yang disukai oleh Nabi untuk berpuasa di dalamnya yaitu bulan Sya'ban, kemudian dilanjutkan dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis yang ketiga, Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Istri Nabi juga, ya. Jadi ini permasalahan yang diceritakan oleh para istri Nabi, karena mereka lebih tahu tentang kondisi Nabi, ya, keseharian di rumah, berpuasa atau berbuka, kan begitu. Nah, maka diceritakan oleh para istri Nabi. Ummu Salamah juga mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, seperti di Sya'ban kemudian dilanjutkan dengan Ramadan. Maksudnya berturut-turut bukan berarti Sya'ban semuanya penuh, enggak, ya. Tapi setelah Sya'ban beliau banyak berpuasa, kemudian datang Ramadan beliau lanjutkan puasa wajib, kan begitu. Nah, ini maksud dari perkataan Ummu Salamah, ya, dan ini hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jika ada yang bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Oke, ini pertanyaannya. Apa hikmahnya? Ya, apa sebabnya? Nah, subhanallah, ternyata kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban itu dilihat oleh para sahabat. Maka mereka bertanya-tanya, ada apa dengan Nabi SAW kok banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Mereka nggak bisa merekayasa, mungkin begini, mungkin begitu, enggak. Langsung bertanya. Usama bin Zaid penasaran, ya, Usama bin Zaid sahabat Nabi SAW, ya, penasaran. Ada apa dengan Nabi SAW kok banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Nah, maka Rasulullah SAW memberikan jawaban sebab beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad dan Imam Nasa'i dalam Sunan beliau, ya, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajmain. Ya, apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu min asy-syahr ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa dalam suatu bulan seperti kamu berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya ada apa ya Rasulullah? Apa sebabnya? Kalau Ramadan jelas wajib kutiba alaikumus shiyam, ya. Kalau Sya'ban, kenapa kau banyak berpuasa? Maka Usama bertanya. Nabi menjawab. Apa kata Nabi SAW? Simak, ya, jawaban Nabi SAW. Nabi mengatakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Ya,
fa uhibbu an turfa amali wa ana shaim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban. Lalai dari apa? Lalai mencari dunia? Enggak. Bahkan mereka kena saking sibuk mencari dunia, lalai dari beribadah, lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah. Antara Rajab dan Ramadan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin atau memberikan contoh kepada kita bahwa sudah seyogyanya seorang mukmin selalu bersemangat dalam beribadah, terlebih lagi tatkala manusia lalai dalam melakukan ibadah dan ketaatan di waktu, di tempat, di bulan atau di keadaan yang mereka situ lalai melakukan ibadah. Maka Nabi SAW ingin menyelisihi kebiasaan mereka itu, tradisi mereka yang lalai beribadah, apalagi antara Rajab dan Ramadan. Rajab bulan haram, mereka mengagungkan. Kemudian setelah itu Ramadan, akan datang Ramadan, terjepit ini Sya'ban di tengah-tengah, maka mereka lalai dari melakukan ketaatan. Nabi SAW menyebutkan bahwa bulan tersebut, bulan atau bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, maka beliau ingin mengisi bulan Sya'ban yang dilalaikan oleh manusia untuk banyak berpuasa sebagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama. Imam Ibnu Rajab menjelaskan bahwa di dalam hadis ini terdapat faidah hukum bahwa disunnahkan untuk menghidupkan waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia dalam beribadah, dihidupkan dengan ketaatan, melakukan ketaatan di dalamnya, dan itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Banyak orang yang melalaikan baca Al-Quran, kita harus semangat baca Al-Quran. Banyak orang yang lalai dari berzikir, kita harus berzikir, gitu ya. Banyak orang yang lalai menyebarkan salam, kita sebarkan salam. Naam jemaah, seperti itu. Banyak orang-orang yang mungkin lalai dalam bersedekah, kita galakkan untuk berdonasi, bersedekah, begitu seterusnya. Nah, tentunya ketaatan yang ada tuntunannya, tidak mengada-ngada, puasa, sholat sunnah. Banyak orang-orang yang melalaikan sholat rawatib, kita bersemangat. Banyak orang melalaikan qiyamul lail, kita bersemangat, Terkadang kebiasaan sebagian kalau mendengar azan masih juga melanjutkan pembicaraannya, kan? Tidak menjawab azan, setelah itu tidak berdoa, masih ketawa ketiwi, bicara sana dan qila waqal gitu, apalagi urusan dunia, kan begitu. Ini kelalaian. Nah, tatkala itu kita harus mencontohkan, kita harus hidupkan sunnah tersebut dan lakukan, begitu seterusnya. Jadi ini poin yang pertama, menghidupkan waktu-waktu yang dilalaikan manusia beribadah untuk ketaatan kepada Allah, dengan ketaatan yang tentu ada tuntunannya, bukan dari rekayasa kita sendiri. Nah, kemudian di dalam menghidupkan atau dalam mengisi hari-hari atau waktu-waktu yang dilalaikan manusia dalam beribadah itu ada fawaidnya, faedahnya, kata Imam Ibnu Rajab. Pertama, yang demikian itu lebih tersembunyi dalam melakukan amalan-amalan yang sunnah, dan itu tentu lebih utama. Amalan-amalan yang sunnah itu tentunya lebih utama. Secara umum itu al-asal, hukum asalnya disembunyikan. Adapun salat wajib jangan disembunyikan, jangan menyembunyikan diri di rumah salat sendirian, enggak boleh jemaah. Salat wajib ke masjid ini. Nah, sebagian ditanya, Pak, kok enggak kelihatan salat di masjid, Pak? Iya Ustaz,
saya cinta istri saya memimpin sholat jamaah di rumah. Keliru jamaah. Ya. Cinta istri bukan jangan melebihi mencintai kewajiban sholat berjamaah. Ya, itu ada yang mengatakan seperti kepada anak, kenapa enggak sholat jamaah di masjid? Iya, saya mengimami. Jadi imam jamaah di rumah, kata dia. Istri sholat berjamaah dengan saya. Benar atau salah itu? Kenapa salah? Jadi imam masa salah? Kenapa jamaah? Gimana Pak jawabannya Pak? Hah? Gak ada sunnah. Sunnah Rasul gimana? Ya lelaki wajib di masjid kan begitu. Nah, jangan rubah status kan begitu. Kalau wanita di rumah kan begitu. Laki-laki wajib di masjid. Nah, sampai yang buta saja datang pada Nabi minta dispensasi. Enggak, kata Nabi, enggak ada rukhsah. Ini sehat, jogging Masya Allah. Kalau maraton jogging Masya Allah mungkin 10 kilo gitu ya, kuat jalan. Tapi datang ke masjid melangkahkan kaki enggak kuat. Ya, tak kuat kakinya melangkah karena hatinya lemah, gitu ya. Taib, jemaah rahimakumullah. Jadi amalan-amalan yang sunnah ya itu disembunyikan, akhfa, terutama puasa sunnah, apalagi puasa yang tidak ya ada di dalamnya riya sedikit pun. Kemudian yang demikian itu lebih berat untuk dilakukan. Kenapa? Ada yang tahu rahasianya? Kenapa lebih berat melakukan amal-amal sunnah dalam kesendirian tadi? Karena tidak ada di sana ya orang-orang yang menyemangati, mensupport, dan itu suatu hal yang manusiawi. Apabila kita melihat ada orang yang bersama kita melakukan kebaikan, termotivasi enggak? Kadang-kadang Pak, atau setiap sholat berjamaah termotivasi enggak? Atau sholat sendiri, mana yang lebih semangat, sholat di rumah sendiri atau sholat berjamaah? Kenapa? Karena ada di samping kita ahlul iman bersama kita yang melakukan ibadah yang sama. Masya Allah, semangat jamaah. Itu diantara berkahnya kaum mukminin, saling memberikan berkah, itu keberkahan. Insya Allah nggak masalah dengan niat kita, itu diantara keberkahan kaum mukminin, mereka saling mensupport satu dengan yang lainnya. Maka diantara hikmah salat berjamaah, ta'awulal birri wat taqwa. Ini ya. Tapi kalau salat di rumah, apalagi kalau salat tarawih di rumah, ya hafalannya ya yang thalatha qul wallahu aqul falaq kan begitu ya, udah itu paket lengkap itu. Nah, tapi kalau di masjid bersama kaum muslimin yang hadir ya berjamaah, kita termotivasi dan tidak ada masalah itu. Itu dorongan tersebut termasuk bagian dari berkahnya seorang mukmin, saling mensupport, saling membantu dan dalam urusan ketaatan. Tayyib. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di antara hikmah menghidupkan waktu-waktu yang dilayakkan manusia untuk beribadah ya, itu amalan yang tentu kata beliau menjadi sebab ya keselamatan bagi yang lain. Karena tatkala seorang berbuat kemaksiatan, melalaikan itu suatu kesalahan atau bahkan terjerumus ke kemaksiatan, ada orang-orang yang di sana beribadah, bahwa ibadah mereka, ketaatan mereka itu menjadi sebab untuk penyelamatan ya, untuk keselamatan bagi yang lain. Allah menyingkirkan bala mara bahaya dari mereka sebabkan masih ada orang-orang baca Al-Quran, masih ada yang berzikir, masih ada orang mentauhidkan Allah, masih ada orang-orang yang menangis berharap pada Allah untuk kebaikan dia, kebaikan yang lain. Betul enggak jemaah sekalian? Nah, ini diantara hikmah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua penyebabnya kenapa Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Syahrun turfaul a'mal ilallah. Bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan hamba kepada Allah. Ya. Turfa'al a'mal. Jadi amalan kita ini diangkat kepada Allah.
Dan yang diangkat itu yang baik atau yang jelek? Hah? Yang diangkat kepada Allah yang baik atau yang jelek? Yang baik. Allah tayyib, tak terima kecuali yang baik. Allah tayyibun la yaqbalu tayyiba. Makanya perkataan yang kotor, yang keji, caci maki, sumpah serapah, enggak ada. Itu tidak ada nilainya. Itu hanya menyebar di permukaan bumi. Adapun naik ke angkatan tidak mungkin itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salih yarfa'u. Zikir kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu diangkat oleh Allah. Salat, puasa, qiraatul Quran, bersedekah, amal yang baik dicintai oleh Allah, diangkat. Kenapa diangkat? Karena spesial Allah cinta kepada amalan tersebut, ya. Bukan karena Allah butuh kepada amalan, tapi bentuk, ya, kasih sayang dan rahmat Allah. Allah yang menolong kita untuk beramal, Allah yang membalas, kemudian Allah yang memberikan kedudukan yang seperti diangkat. Yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'uhu. Amal salih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menginginkan tatkala amalan beliau diangkat, beliau sedang melakukan amalan yang spesial, itu berpuasa. Ada apa dengan puasa? Puasa amalan yang spesial antara hamba dengan Allah. Balasannya tanpa batas, betul? Nah, dan bila berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh langit dan bumi, sejauh timur dan barat, sebagai riwayat. Sab'ina khariban. Nah, sejauh timur dan barat, sab'ina khariban, 70 tahun dijauhkan oleh Allah wajahnya, ya, sejarak 70 tahun perjalanan. Begitu juga seorang bertanya pada Nabi, ausini ya Rasulullah, dullani ala amalin idza fa'altu adkhul jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, ajarkan padaku amalan untuk memasukkan aku ke dalam surga. Qala alaika bis-shaum fa innahu la mithla lah, la idla lahu. Banyak kau berpuasa. Puasa itu tiada tandingannya. Allahu akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan amalan yang spesial dari sekian amalan-amalan yang sunnah, ya. Maka tatkala diangkat amalan beliau dalam kondisi amalan yang spesial, berpuasa. Allahu akbar. Ini luar biasa, ya. Tentang masalah amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kita kembali kepada hadis, kita akan mendapatkan ada 3 pembagian, 3 waktu, ya, di mana amalan tersebut diangkat kepada Allah, ya. Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. 3 ini amalan diangkat kepada 3 waktu. Harian, setiap hari amalan kita diangkat kepada Allah, amalan yang baik, ya. Dalam hadis, innallaha la yanam wa ma yanbaghi lahu an yanam. Naam, yarfa'ul khissa wa yakhfidu. Naam, yurfa ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaruh. Hadis sahih Muslim dan yang lainnya. Allah tidak pernah tidur, tidak pantas bagi Allah. Allah hayyu qayyum la yanam, kan begitu? Naam. Allah yang mengangkat neraca keadilan dan merendahkan, menurunkan, ya. Amalan malam hari diangkat sebelum siang, amalan di siang hari diangkat sebelum malam. Yang menjadi pertanyaan, kapan diangkat amalan harian kita? Catatannya itu, ya, kapan waktunya jemaah sekalian rahimakumullah? Di 2 waktu, subuh dan salat asar. Maka merugi seseorang yang melalaikan kedua salat ini. Tentunya melalaikan semua salat merugi. Wailil musallin, kan begitu, alladzina an salatihim sahun. Ada apa dengan 2 waktu ini?
Biasanya sholat asar udah capek pulang kerja, istirahat kebablasan, kan begitu? Nah, berarti kita harus mujahadah. Kalau seandainya pulang dari kantor, ya, kalau seandainya tidur ini kebablasan nanti, udah sabar sebentar sampai sholat, ya. Subuh, betapa banyak manusia, apalagi zaman sekarang banyak yang bergadang. Dahulu belasan tahun yang silam, 20 tahun belum ada media teman bergadang. Sekarang manusia bergadang 24 jam, ya, koneksi tidak terputus, kuota internet unlimited, kan begitu? Bagaimana jemaah bergadang, dia sendirian tapi dia bergadang tapi hidup, ya, dengan masyarakat netizen kama yaqulun, ya, seperti itu masyarakat dunia, bergadang berjam-jam, bergadang. Subuh kebablasan, bergadang sampai jam 3 tidur, salat subuh setengah 4, udah tidur, setan kencing di telinganya, tak dengar azan, tak dengar suara apa, udah kebablasan. Kapan bangun? Ya kalau bangun, kalau salat, kalau enggak ya udah enggak bangun. Tapi orang-orang beriman dia akan persiapkan waktunya, waktu tidur. Dia akan segera tidur, tidak ada kegiatan ba'dal isya, dia segera tidur. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak ada beliau bergadang, ya, kecuali sesuatu yang penting. Para ulama juga mereka boleh kalau dalam talabul ilmi, mudzakarah. Sampai Imam Syafi'i dalam satu malam pernah beliau bergadang satu malam penuh, satu malam suntuk itu, tidak tidur, membaca satu ayat, membaca Al-Quran, maksudnya ingin mendapatkan hadis yang menjelaskan hujahnya bahwa ijma' itu sebagai argumentasi. Dibaca. Kemudian beliau menemukan dengan taufik dari Allah mendapatkan ayat bahwa yang menjelaskan hujah, ijma' itu hujah. Apa dalilnya? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masir. Ini ancaman bagi mereka yang mengikuti selain jalan orang beriman. Jadi jalan beriman berarti ijma' mereka tentang sesuatu adalah kebenaran. Barang siapa yang menyelisihinya, ada ancaman dari Allah. Dibiarkan di dunia, di akhirat waliyazubillah dia masukkan ke neraka. Naam, semalam suntuk. Kalau kita, ya, bermalam-malam pun yang mungkin tidak ketemu gitu, ya, memang tidak punya alat untuk memahami teks wahyu tadi. Jazahumullah Imam Syafi'i wa ghairuhum imamul muslimin. Naam, ini harian. Dalam hadis yang sahih, yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Silih berganti malaikat di siang dan di malam hari. Setiap hari itu turun yang berjaga malam, kemudian yang berjaga malam naik. Pergantiannya itu terjadi di waktu subuh dan di waktu salat asar. Allah mengatakan, kaifa taraktum ibadi? Qala atainahum wa yusallun wa taraknahum yusallun. Kami datang, mereka sedang salat. Kami naik pun sedang salat. Allahu akbar. Jadi lembaran yang dibawa kepada Allah itu lembaran yang putih bersih nih, kebaikan semua. Tidakkah seorang hamba abdun yang dhaim ini berbahagia, bergembira tatkala yang dilaporkan kepada yang baik-baik semua. Naam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini, ya, amalan diangkat harian, setiap hari. Maka pilihlah yang terbaik dari amalan kita, persembahkan kepada Allah agar diangkat kepada Allah yang terbaik setiap hari, ya. Yang kedua, pekanan. Kapan itu? Di hari Itsnin wal Khamis, hari Senin dan Kamis. Ini di antara hikmah kenapa juga Rasul berpuasa di Senin Kamis. Itu juga di antara turfa amalul ibad yaumul Itsnin wal Khamis. Ya, subhanallah. Sya'ban ternyata juga beliau berpuasa agar amal diangkat dalam kondisi berpuasa. Senin Kamis juga beliau berpuasa. Ternyata juga dalam hadis sebutkan di dua hari tersebut, ya, juga amalan diangkat kepada dalam satu pekan, 2 hari itu Senin Kamis diangkat amalan kita kepada Allah. Beliau juga berpuasa. Luar biasa ini, spesial puasa ini. Nah,
Makanya pintu surga khusus bagi mereka Ar-Rayyan, betul ya? Insyaallah hadis tentang puasa ya, Rayyan, pintu Rayyan, tidak boleh dimasuki selain orang yang berpuasa. Kemudian amalan diangkat tahunan sebelum Ramadan. Jadi dari Ramadan berakhir sampai sekarang Sya'ban. Nah, kapan diangkat dalam satu tahun itu? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Maka amalan yang spesial yang dilakukan Nabi SAW ya adalah berpuasa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini keutamaan yang spesial. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Rajab, barang siapa yang mengatakan bahwa beribadah, tentunya amalan-amalan sunnah ya, di bulan Rajab lebih utama daripada bulan Sya'ban, maka itu dia keliru. Kalau masyarakat kita pemahamannya apa? Rajab lebih utama dari Sya'ban. Betul enggak? Bisa ditanyakan bagi mereka yang Masya Allah mengagungkan Rajab, coba tanya Sya'ban bagaimana menurut kalian? Enggak paham mereka. Ya, Anda bertanya kepada sebagian masyarakat atau tempat saya ya di perumahan, begitu saya sampaikan Sya'ban, kaget mereka. Oh begitu ya Ustaz. Lalu Rajab gimana Ustaz? Kaget mereka. Rajab enggak ada yang spesial, Pak. Itu hanya bulan haram. Tapi kalau puasa khusus, salat khusus enggak ada. Oh begitu Ustaz. Saya sudah puasa Rajab 15 hari katanya. Nah, ini korban dari hadis-hadis palsu yang menyebar di masyarakat. Ya. Imam Ibnu Hajar, salah seorang ulama Syafi'i ahlul hadis, pakar hadis, enggak diragukan lagi. Nah, itu yang ulama tidak diragukan keilmuannya. Naam. Menulis kitab Tabyinul Ajab fima warada fi Rajab. Ya. Menjelaskan tentang ya, penjelasan tentang hadis-hadis riwayat tentang Rajab. Beliau mengatakan semuanya lemah, dhaif, dan itu sedikit. Yang kebanyakannya atau palsu. Nah, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan puasa khusus di bulan Rajab ya, kemudian salat khusus di malam Rajab, enggak ada. Tapi Sya'ban puasa khusus. Puasa khusus. Naam. Jemaah sekalian rahimakumullah. Ini sebab, ada dua sebab jelaskan Nabi kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena bulan yang dilalaikan manusia. Kemudian dalam bulan tersebut ada kejadian yang besar, perkara yang besar itu amalan diangkat kepada Allah. Ya, mari kita terus ya bersihkan atau kita sucikan lembaran catatan amalan kita itu dengan banyak ibadah kepada Allah, terutama dengan berpuasa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagian ulama menjelaskan ya seperti Imam Ibnu Rajab juga, di antara hikmah Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban adalah sebagai apa? Kalau dalam perlombaan itu ada pemanasan begitu ya. Jadi sebagai latihan, pembiasaan. Karena amal kebaikan perlu dibiasakan. Ya. Sehingga secara psikologis kita siap untuk beramal. Nah, jadi harus dipersiapkan diri untuk meraih kebaikan itu. Karena kita akan menghadapi bulan yang lebih utama dari Sya'ban, Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan diri ya, agar betul-betul jiwa kita, jiwa raga kita betul-betul siap menyambut kedatangan Ramadan yang membutuhkan ya keseriusan yang lebih lagi, kesungguhan yang lebih lagi daripada Sya'ban. Nah, subhanallah, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan puasa, Sya'ban Rasul banyak berpuasa, ada kesamaan. Karena yang akan kita lakukan di Ramadan puasa, maka tentu kita membiasakan diri di bulan Sya'ban banyak berpuasa. Ya, maka kata Imam Ibnu Rajab, diantaranya lah pembiasaan, hatta terta'adun nufus, terbiasa jiwa kita ya untuk melakukan ketaatan. Karena kebaikan itu membutuhkan pembiasaan. Betul enggak jemaah? Betul?
pembiasaan maka terasa ringan. Ini diantara hikmahnya. Naam. Ada juga sebagian mengatakan bahwa kalau kita perhatikan dalam syariat Islam ini ada amalan-amalan yang wajib, dan itu biasa juga ada amalan-amalan yang sunnah sebagai pelengkap, baik yang sebelumnya atau sesudahnya. Solat misalnya, ada rawatib qabliyah dan ba'diyah. Puasa ada enggak? Subhanallah. Kalau kita perhatikan, ya, puasa Ramadan wajib. Nah, kata para ulama, puasa Nabi di Syaban itu bagaikan apa? Rawatib qabliyah, sunnah sebelumnya. Allahu Akbar. Setelah Ramadan ada lagi puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Allahu Akbar. Dimulai dengan puasa sunnah qabliyah, diakhiri juga dengan puasa sunnah ba'diyah. Subhanallah. Yang wajibnya Ramadan. Salat 5 waktu, ada 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah. Allahu Akbar. Zakat wajib, ada sedekah yang sunnah. Betul enggak? Allahu Akbar. Luar biasa agama Islam ini, syariat Islam ini. Dan itu semua fungsinya juga luar biasa, menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada di apa jemaah? Di pelaksanaan amalan-amalan yang wajib. Naam. Sehingga yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan, seperti dia itu berpuasa setahun penuh. Satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa agama kita ini. Udah lengkap, ya. Panduannya lengkap, mantap, sempurna, ya. Enggak ada lagi yang tersisa. Mau apa kita coba? Mau apa? Dalam urusan ketaatan. Dan yang wajib, yang sunnah, yang besar, yang kecil, ya. Perkataan, perbuatan, amati lengkap selengkap-lengkapnya. Bersyukur kita kepada Allah menjadi, ya, umat Rasulullah, ya, dimuliakan dengan Islam ini. Maka jangan menambah-nambah, jangan mengada-ngada. Dicukupkan saja dengan sesuatu yang telah Allah cukupkan untuk nabinya. Saya ulangi, cukupkan diri kita dengan sesuatu yang telah Allah cukupkan untuk nabinya dan para sahabatnya. Sahih jemaah? Orang yang tidak mencukupkan diri dengan sesuatu yang telah cukup bagi Nabi dan para sahabat sebagai panduan, enggak ada yang cukup bagi dia di permukaan bumi ini. Dia akan terus mencari yang bid'ah, khurafat, mengada-ngada. Habis umurnya, terkuras tenaganya, habis duitnya, enggak ada manfaatnya. Betul? Bukan semakin jauh, dekat dari Allah, semakin jauh. Naam. Sebagian ulama salaf pernah mengatakan, majtahada ahadun fi bid'atin illa izdadallahu minhallahi bu'dan. Tidaklah seorang bersungguh-sungguh semangat melakukan amalan yang tiada landasannya, alias perkara-perkara yang bid'ah, kecuali dia semakin jauh dari Allah. Cuma sekalian rahimakumullah, enggak ada bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali 2 amalan, yang wajib dan yang sunnah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Nah, itu dalam hadis qudsi. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Tidak ada amalan yang paling aku cintai, kata Allah, yang dilakukan oleh seorang hamba tujuannya untuk mendekatkan diri kepadaku daripada melakukan yang wajib. Yang wajib dulu, puasa wajib, solat wajib, kemudian dilengkapkan dengan yang sunnah, amalan-amalan yang sunnah. Yang demikian itu sebagai sebab untuk meraih kecintaan Allah, kasih sayang Allah. Allah cintai seorang hamba tadi. Kalau dia cintai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, pendengarannya mendengarkan yang baik-baik, penglihatannya melihat yang baik, tangannya memegang yang baik, menyentuh yang baik, mengambil yang baik, ya, tidak mengambil uang haram, gitu ya. Kakinya melangkah ke tempat yang baik. Naam. Apabila hamba berdoa, dikabulkan oleh. Apabila memohon perlindungan, dilindungi oleh Allah, karena menjadi kekasih Allah.
Jadi yang wajib dan yang sunnah yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itu hal-hal atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Sya'ban dan apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian ya, kalau kita ingin sejenak melihat potret kehidupan generasi terbaik umat ini, siapa mereka? Salafus saleh. Siapa mereka itu? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi terbaik umat kita. Bagaimana sikap mereka, ya, kondisi mereka di bulan Sya'ban? Ya. Dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab kitab Lataiful Ma'arif dari Anas bin Malik. Ya, beliau mengatakan ruwiya an Anas. Ya, mungkin sedikit tentang kevalidan dia itu masih ada sedikit permasalahan. Tapi kalau kita perhatikan secara umum, sungguh mereka sangat memperhatikan Sya'ban. Apa dalam riwayat tersebut disebutkan, kana al-muslimuna idza jaa Sya'ban akabbu 'alal masahib wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-dha'ifi wal miskin. Kaum muslimin dahulunya apabila datang bulan Sya'ban mereka itu sungguh-sungguh membuka mushaf dan membuka akabu, betul-betul ya serius membaca Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, dibuka, dibaca, direnungi dan hayati. Bahkan mereka juga mengeluarkan zakat harta mereka untuk membantu, ya, mensupport saudara mereka yang lemah dan yang miskin. Jadi mereka memperhatikan, ya, memuliakan atau memperhatikan amal kebaikan dan ketaatan sungguh-sungguh. Sebagian mengatakan idza jaa Sya'ban qala hadha syahrul qurra. Apabila datang bulan Sya'ban mereka mengatakan ini bulannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ya. Sebagian mereka kalau berjualan, ya, bisnis berjualan gitu ya. Ada toko yang dibuka. Nah, apabila datang Sya'ban ditutup itu. Nah, tempat bisnisnya, kedainya, tokonya dan sejenisnya. Nah, itu sebagian mereka, ya, bukan berarti wajib, enggak, bukan itu maksudnya, ya, silakan bisnis, tapi begitulah, ya, memberikan penjelasan kepada kita bagaimana perhatian mereka tentang ibadah di bulan Sya'ban. Yughliqu hanutahu wa yatafarra lil Qur'an, menutup tokonya, kedainya dan yang sejenisnya. Nah, kemudian mereka itu tafarruq, konsentrasi baca Al-Qur'an. Makanya tidak heran kalau mereka di bulan Ramadan itu berulang kali menghatam Quran. Kenapa? Karena sudah terbiasa hidup mereka dengan Al-Quran. Ya, hidup dengan Al-Quran. Termasuk namanya zikir kepada Allah, dibiasakan. Ya, berzikir kepada Allah. Ramadan, bulannya salat, tentunya salat 5 waktu yang paling utama. Disempurnakan dengan sunnah. Ramadan, bulan puasa. Nah, Ramadan, qiraatul Quran dan zikir. Maka dari sana kita persiapkan diri kita, solat kita diperbaiki, ditambah khusyuknya, ya. Tapi bukan karena dilihat orang lain, ya, ditingkatkan kekhusyukannya. Qiraatul Quran diperbanyak. Berzikir dibiasakan pagi petang harinya. Dalam satu kondisi dan keadaan, biasakan lisan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanalazim, subhanallah wa bihamdi subhanalazim, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma filli wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Sulit jemaah, berat enggak? Ringan ya. Berapa detik, Pak? Mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanalazim. Coba dihitung, Pak. Berapa detik? Setengah detik. Setengah menit. Antum yang coba dihitung. Setengah menit subhanallah bihamdi subhanalazim. Kurang setengah menit. Betul, setengah menit. Baik. Kita tidak akan memperpanjang perselisihan dalam hal itu. Nah, yang menjadi konsentrasi pertanyaan ini yang lebih penting dari itu. Nah, yang setengah menit tadi, apakah semua bisa mengucapkan? Nah, setengah menit, betapa banyak waktu berlalu, mungkin dah
berapa menit dari waktu kita, umur kita, tapi kita tidak bisa mengucapkan subhanallah subhanallah. Kenapa jamaah? Lisan kita sakit, lagi bermasalah, sobek gitu, dijahit gitu, nggak bisa, nggak selamat semua. Masya Allah, bahkan bisa membedakan rasa semua itu ya kan. Oh ini masakan Jawa, ini masakan Sunda, masih bisa. Lisannya masih normal, betul nggak? Tapi kenapa nggak bisa digerakkan? Kenapa nggak bisa digerakkan? Kenapa kaku dalam berzikir? Ya, ada apa jemaah? Nah, karena cinta yang tulus belum bersemi di hati kepada Allah. Orang yang cinta kepada sesuatu dia akan banyak menyebutnya, betul? Betul enggak? Jangan mengaku cinta tapi enggak pernah menyebutnya. Apalagi kalau enggak pernah mengenalnya. Cinta yang bagaimana ini? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, begitu. Siapa yang cinta pada sesuatu akan banyak menyebutnya. Nah, kita ini bagaimana cinta kepada Allah? Betul-betul tulus atau hanya sekadar mengatakan cinta kepada Allah tapi enggak menyebut Allah, enggak berzikir kepada Allah, lisan kita enggak bergerak untuk mengagungkan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tasbih, tahmid, tahlil. Naam. Maka dengan demikian kita kurang mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah, kemudahan dari Allah. Maka disinilah kita korelasikan dengan hadis permohonan Nabi. Kenapa Nabi selalu mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sembari beliau memulai wasiat dengan ungkapan yang indah sekali, uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah, wahai Mu'adz. Sebagai bentuk kecintaanku kepadamu, aku ingin mengajarkan sesuatu yang bermanfaat bagimu, yang memudahkan urusanmu. Jangan lupa engkau mengucapkan berdoa di penghujung solatmu. Apa doanya? Allahumma a'inni ya Allah, Allahumma a'inni. A'inni ya Allah, berikan aku pertolongan, kemudahan untuk apa? A'inni ala dzikrik. Zikir kepadamu. Ringan tapi banyak kita enggak bisa. Tidak ada bimbingan dari Allah. Dzikrik, berzikir kepadamu ya Allah. Ini lisan ini sehat, sehat-sehatnya, nggak ada masalah. Nah, tapi kenapa kok nggak bisa digerakkan? Kurang pertolongan dari Allah. Inni ala dzikrik wa syukrik, mensyukuri nikmatmu. Ini nikmat enggak ini? Kehadiran kita sekarang ini. Tadi sebelum datang ke sini ada berdoa, ya Allah, ya, berikan kemudahan bisa datang ke sini, ada enggak? Enggak ada yang berdoa. Tapi kok dimudahkan oleh Allah? Tanpa diminta dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi nikmat yang lain yang kita minta. Ya Allah, betul enggak? Ada tadi sebelum tidur atau malam tadi, ya Allah berikan kehidupan di pagi hari bisa sholat, bisa datang ke masjid. Ada? Enggak, lupa kita. Bahkan mungkin doa sebelum tidur lupa juga. Begitu pagi sebelum azan sudah dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa diminta diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat mana lagi yang ingin kita pungkiri dan kita ingkari? Tapi kita kurang bersyukur. Tapi anak yakin alhamdulillah di sini ada ustaz yang menggambarkan bapak sekalian insya Allah menjadi hamba yang bersyukur, namanya Ustaz Abdul Syakur. Ya Ustaz Abdul Syakur, alhamdulillah insyaallah hamba Allah yang insyaallah banyak bersyukur ya, mengajarkan di sini jamaah untuk bisa banyak bersyukur. Jamaah sekalian rahimakumullah. Naam. Bapak sekalian rahimakumullah. Yang terakhir apa kata Nabi SAW? Ala husni ibadatik. Ala husni ibadatik. Ya. Husni ibadatik, bukan sekadar ya fi'li ibadatik. Bukan juga ala kathrati ibadatik. Ya, doanya bukan untuk ya memohon bisa banyak beribadat, tidak. Ya, atau sekadar melakukan ibadat, tidak. Doanya husni ibadatik. Doa yaitu ibadah yang terbaik. Karena itu yang
diinginkan oleh Allah, itu yang diperintahkan oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar ya Allah menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi permasalahannya bukan sekadar kita fisik kita sehat, anggota badan sehat semua, bahkan suatu yang sangat mudah kita gerakkan ya sehat, bukan sebatas masa sehatnya, tapi yang terpenting sehatnya hati, maka semua akan jadi sehat. Kalau hati yang telah terbelenggu, semua akan terbelenggu. Ya, nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak, nggak bisa melangkah, karena hati pendorongnya, ya, pendorongnya tidak ya sehat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi di bulan Sya'ban ini para salafus saleh sungguh mereka orang-orang yang sangat memperhatikan keberadaan Sya'ban. Kita bangga dengan menjadi pengikut para salafus saleh. Mari bersama-sama kita tauladani mereka. Betul enggak? Ini kebaikan, kemuliaan. Sampaikan ini kepada saudara kita, kepada keluarga kita, anak kita, karib kerabat kita, kaum muslimin, agar mereka ya bisa juga bersama kita melakukan apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, dahulu sebagian ulama salaf pernah juga mengatakan, ya, beliau mengumpamakan 3 bulan berturut-turut ini bulan yang betul-betul menentukan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syahrul Rajabin syahrul zar'i, syahrul Sya'ban syahrul saqin atau syahrul saqi, wa syahrul Ramadan syahrul hasadin. Apa artinya itu? Ada yang tahu artinya? Bulan Rajab ini bulan untuk bercocok tanam, dimulai. Bulan Sya'ban bulan kita menyirami tanaman tadi biar tumbuh subur. Bulan Ramadan bulan panen kebaikan. Betul? Nah, kalau enggak pernah bercocok tanam, bagaimana akan menyirami apa yang mau disirami? Kalau enggak ada tanaman yang disirami yang berbuah, kapan mau dan apa yang mau dipanen? Ada? Enggak mungkin. Jadi buah ketaatan dilakukan di bulan Ramadan adalah ini, ya, hasil dari ya kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Al-hasanatu, kata para ulama, tajurru ila ukhtiha. Kebaikan terus menggiring kita untuk melakukan teman-temannya, begitu ya, kebaikan ukhtuha yang sejenisnya. Adapun kejelekan begitu juga. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua di bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah, kita masih di pekan pertama ya, di tanggal 6 Sya'ban. Mari kita manfaatkan. Adapun poin yang terakhir, kita harus waspada dari sebagian amalan kebiasaan ya, sebagian di bulan Sya'ban yang tidak ada landasan dan contohnya dalam syariat. Di antaranya mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan ibadah yang khusus, ibadah yang spesial. Tanggal 15 Sya'ban di siangnya berpuasa pertengahan Sya'ban, kemudian malamnya salat malam, bahkan ada yang akan salat alfiyah. Ya, salat alfiyah 100 rakaat, kemudian dibaca setiap rakaat setelah Al-Fatihah itu 10 kali Qul huwallahu ahad. Berarti 10 kali 100 berapa? 1000 ya. Betul ya? Menunjukkan salat alfiyah ini adalah salat yang jelas-jelas bid'ahnya. Tidak ada contohnya. Nah, tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus tentang keutamaan pertengahan Sya'ban itu dalam rangka beribadah. Ya. Yang ada dijelaskan oleh para ulama dalam hadisnya ya, bahwa hadis yang bisa mungkin jadikan sebagai ya dalil menjelaskan tentang keutamaan pertengahan Sya'ban bukan amalan keutamaan amalan yang spesial di bulan di pertengahan Sya'ban, harus dibedakan.
Ya, adanya keutamaan satu waktu, tempat satu waktu bukan berarti kita mengkhususkan tempat tersebut atau waktu tersebut dengan amalan-amalan yang spesial yang tidak ada dalilnya. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kecuali ada dalilnya. Yang ada hanya dalil yang menjelaskan bahawa innallaha la yattali'u fi lailatin nisbi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ada yang mengatakan sanadnya dhaif, ada yang mengatakan juga ya ada syawahidnya yang penguatnya riwayat yang lain, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani karena kumpulan ya dari semua riwayat-riwayat yang ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala la yattali'u fi lailatin, melihat, memantau di malam pertengahan Sya'ban, ya, kemudian mengampuni ya Allah seluruh makhluknya, seluruh hambanya, ya, kecuali musyrik dan musyahin. Kecuali dua golongan ini, yang berbuat syirik, ya, atau yang bermusuhan, yang di hatinya ada kedengkian, kebencian kepada orang beriman. Nah, maka yang dituntut bagi kita di pertengahan Sya'ban, kita memperbaiki diri, hindari kesyirikan. Kita harus betul-betul mewujudkan tauhid dalam hidup kita dan segala meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan besar dan kecilnya, ya, termasuk dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, dan juga termasuk penyakit hati, itu kebencian, kedengkian. Jangan ada di hati ada kebencian kepada seorang mukmin pun, apalagi kepada sahabat Nabi, apalagi kepada orang-orang soleh, ya, para imam kaum muslimin, apalagi sama kaum muslimin. Jangan dipupuk kebencian itu, jangan dipendam kebencian itu, jangan dilestarikan kebencian itu, enggak ada gunanya. Harus bersaudara, kalian saling sayang menyayangi, saling mencintai karena Allah, saling bantu bahu-membahu. Namanya ikhwah. Itu yang harus dilakukan. Nah, barang siapa di malam pertengahan nisfu Sya'ban tersebut, malam pertengahan Sya'ban tersebut, ya, seorang yang bertauhid, seorang yang bersih hatinya dari kedengkian, kebencian pada kaum muslimin, diharapkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan berarti kita khususkan dengan ibadah, ya. Nah, bahkan yang sebagian disebutkan, ya, idzan tasafa Sya'ban fala tasum, apabila telah masuk pertengahan Sya'ban jangan puasa, kata Nabi. Tapi maksudnya kata para ulama adalah puasa yang dikhususkan di pertengahan Sya'ban atau setelah pertengahan Sya'ban. Dari awal Sya'ban sampai pertengahan enggak pernah puasa, tidak menjadi kebiasaan dia melakukan kebaikan, ketaatan. Tiba-tiba datang bulan pertengahan Sya'ban dikhususkan di ibadah, ini enggak boleh. Tapi bagi seseorang yang dari awal Sya'ban, dari sebelumnya kebiasaan dia puasa Sya'ban, puasa Rajab, puasa sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, udah kebiasaan dia. Senin Kamis puasa, pertengahan bulan puasa, di malam hari solat malam gitu. Udah terbiasa. Seperti itu, kebiasaan yang baik itu. Datang pertengahan Sya'ban enggak ada masalah, karena melanjutkan kebiasaan sebelumnya, kebiasaan yang baik, bukan memulai mengkhususkan dengan amalan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu yang terlarang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Itu maksud dari hadis tersebut. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita tentang ya Sya'ban. Di kesimpulannya, amalan yang besar adalah banyak berpuasa, kemudian perbaiki solat kita, jemaah sekalian rahimakumullah, perbanyak baca Al-Quran, ini contoh kelas salafus soleh. Kemudian biasakan diri kita berzikir. InsyaAllah dengan demikian kita mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi tamu yang agung, yaitu Ramadan. Jangan lupa berdoa, banyak berdoa, ya, semoga Allah memberikan taufik, kemudahan pada kita semua untuk bisa ya bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, doa yang banyak diucapkan juga sebagian ulama salaf yang mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallam minni mutaqabbal. Ya Allah, selamatkan aku sampai ke bulan Ramadan,
dan selamatkan Ramadan untukku, untuk kaum muslimin, ya, untuk kami semua, dan terimalah ya amal ibadah kami di bulan yang penuh berkah tersebut. Nah, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, insyaallah jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya, atas ilmunya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan buat kita semua, sehingga kita di bulan Sya'ban ini dan bulan depan insyaallah Ramadan kita bisa diselamatkan oleh Allah, sehingga kita bisa mengerjakan amalan-amalan soleh. Ustaz, kalau di bulan Ramadan kan banyak tuh Ustaz motivasi-motivasi kita untuk menghatamkan Al-Quran. nah. Sedangkan kita kan kebanyakan karyawan pabrik nih Ustaz. Ya. Kalau kita menghatamkan, membaca Al-Quran tanpa terjemahan, kita nggak selesai Ustaz. Nah. Nasihatnya gimana Ustaz? Ya, pertama tentunya yang Ustaz pahami, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, penghayatan, itu yang lebih utama, karena di situ terdapat ya berbagai nasihat, ujangan, pelajaran hukum, nasihat wasiat dari Allah ya. Kita baca agar kita memahami apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran tersebut. Nah, adapun jika mungkin ya kurang atau waktu yang dengan segala kesibukan dalam urusan dunia kita tidak sempat membaca terjemahan sehingga kita tidak maksimal untuk mentadaburinya, maka enggak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum, baca Al-Quran tapi jangan tergesa-gesa ya, bagaimanapun selalu berusaha ya satu persatu dibaca. Nah, jangan membaca Al-Quran dari Al-Fatihah langsung ingin selesai khatam sampai An-Nas, ya enggak seperti itu niat kita. Berusaha fattaqullaha mastata'tum, yang penting ya tidak ada yang merugi dari baca Al-Quran ya. Yang membaca satu huruf kendati tidak paham apa yang dibaca dapat 10 nah, bukan satu, dapat 10 kebaikan, 10 kebaikan. Nah, alif lam mim udah 30 kebaikan. Bagaimana dengan sekian ribuan ya huruf yang dalam Al-Quran? Nah, maka ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah Azza wa Jalla, terus tulus jujur kepada Allah ya, memohon kepada Allah dimudahkan semua urusan tersebut. Nah, wallahu a'lam. Nah, Bismillah, semoga Allah Ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga. Izin bertanya Ustadz, saya ini mempunyai sifat munafik. A'udzubillah min dzalik. Kalau kumpul di kajian saya taat, tapi kalau di luar saat sendirian saya suka lirik-lirik akhwat, Ngintip akhwat, suka tergoda syahwat. akhwat, Bukan lirik-lirik Ustadz, tulisan ngintip akhwat, tergoda lirik-lirik syahwat, wanita. melakukan mungkarat, apalagi gitu ya. Saya suka lirik-lirik wanita dan suka tergoda syahwat. Mohon nasihatnya untuk saya ya Ustadz. Syukron. Jadi sepertinya masih jomblo sepertinya ya. Nah, ya seperti jomblo ya. Seperti itu indikator ya yang jelasnya seperti itu. Nah, tapi kalau itu terjadi bagi yang sudah nikah, ini tentu lebih dahsyat ya, lebih. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, di zaman sekarang ini kita hidup di zaman ya gelombang fitnah, syubhat dan syaitan luar biasa ya, di dunia nyata dan dunia ya tidak nyata, dan kita harus senantiasa berusaha untuk menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, atau seorang tabi'in mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak salah Abu Aliyah, seorang tabi'in mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi kulluhum yakhafu ala nafsi nifaq. Aku telah berjumpa dengan 30 para sahabat Nabi SAW, semua mereka sangat takut kemunafikan terhadap dirinya. Kemunafikan tentu ada dua bagiannya. Kemunafikan yang besar yang berkaitan dengan akidah, ini jelas kekufuran. Kemudian kemunafikan yang al-amali ya,
Kalau menafikan yang besar itu ya menyembunyikan kebencian kepada Islam, kemudian menampakkan dalam ucapan penampilan cinta Islam, gitu ya. Munafik. Ini kufur. Nah, adapun yang kedua, kemunafikan ala amali, sisi amalan, perilaku dan sikap. Apabila ada 3, ada 4 ya. Ya, 3 tanda munafik. Yang pertama, kalau bicara dusta. Kalau berjanji memungkiri janji, kalau diberi amanah khianat. Ya. Ada yang keempat juga ya, kalau bila terjadi perselisihan tadi dia berbuat ya, berbuat keji, gitu ya. Nah, ini pertanda kemunafikan. Dan secara umum kemunafikan adalah penampilan yang zahir dan batin beda. Di hadapan manusia begini, di belakang berbeda. Ya. Nah, ini penampilan masya Allah, casingnya, tampilannya masya Allah. Ya. Udah kita melihat calon surga sedang berjalan di depan kita kan begitu. Tapi menyendiri dia ya mencabik-cabik kehormatan agama dan kemuliaan itu. Ya, melanggar aturan Allah. Dan ini diantara dalam hadis sebutkan orang-orang yang akan ya sirna amalan kebaikannya. Qaumun idza khalu bi maharimillah intahaquha. Dia datang hari kiamat dengan pahala kebaikan yang melimpah ruah, solatnya, zakatnya, puasa, tapi dijadikan kebaikan debu yang bertembangan. Siapa mereka? Kata Nabi, qaumun idza khalu bi maharimillah intahaquha. Mereka golongan yang kelompok apabila menyendiri dengan hal-hal kemaksiatan, dia langgar itu. Dia berbuat ya seolah ya waliyazubillah, dia mengatakan Allah tidak melihat saya. Nah, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui Allah melihat, kan begitu ya. Maka ini jelas sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Maka pertanyaan tadi, ittaqillah, takut pada Allah, hadirkan muraqabatullah azza wajal. Naam. Kemudian jika tidak bisa menahan nafsu ya dan dikhawatirkan kepada maka dah wajib bagi dia untuk cepat menikah, kan begitu, menjaga kehormatan dirinya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, zaman media sosial, kemudian tinggalkan media sarana yang akan menjurus kepada hal demikian itu. Nah, betapa banyak zaman sekarang ini. Jadi hadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah kepada kita. Allah Raqib, ya Allah Sami', Allah Basir, Allahu Alim, tidak ada yang sembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Naam. Ya'lamu kha'inatal a'yun ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. So, pandangan mata yang khianat. Di depan orang dia nunduk kepala, tapi begitu menintip wanita, Allah mengetahui sebelum dia matanya berkedip dan melihat ya wanita yang haram dan tak boleh dilihat bagi dia. Nah, sebelum itu dia di niat sudah tahu Allah, di hati sudah tahu, terbesit di hati sudah tahu Allah sebab dia akan melihat ini. Nah, khainatul ayun ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan di hati. Kemana kita mau lari? Kemana kita mau pergi? Kemana kita mau bersembunyi? Enggak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui yang tampak dan tersembunyi. Nah, oleh karena itu hadirkan makna demikian itu. Naam, maka bi'idznillah hati-hati bahwa kemunafikan itu sangat berbahaya. Barang siapa yang ya ingin diperbaiki urusan hidupnya, zahirnya, maka perbaiki urusan batinnya. Man aslaha, kata para ulama salam mengatakan, man aslaha sariratahu aslahu ala niyatah. Orang yang memperbaiki hubungan batinnya kepada Allah ya, hal yang tersembunyi dalam jiwanya, Allah akan perbaiki urusan zahir hidupnya. Seperti jadi wasiat anak kepada kita semua, mari ya selalu menghadirkan muraqabatullah kepada kita semua dalam kondisi ya, dalam kondisi apapun. Hadirkan makna ihsan fil ibadah, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah engkau melihat Allah, jika tidak engkau bisa melihat Allah, hadirkan dalam diri bahwa Allah pasti melihatmu. Nah, demikian, wallahu a'lam. Barangkali dari jamaah di sini ingin bertanya langsung, kami persilakan. Ada? Kalau nggak ada, kita tanya lagi yang sudah masuk di grup kami.
bolehkah berpuasa 3 bulan full sebelum bulan Ramadan hingga lanjut sampai 6 hari bulan Syawal? Kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama, berawal dari kondisi yang sakit awalnya, Ustaz. Puasa 3 bulan full sebelum Ramadan. Full dari bulan Lanjut. apa itu? Sekarang yang nggak ada lagi arti pertanyaan tadi kan, agak mungkin udah tinggal ya. Tapi intinya begini, ya, puasa tidak diragukan bahwa puasa adalah yang terbaik. Tapi tentunya seorang berpuasa, ya, sesuai dengan kemampuannya, tidak sama, ya, tidak sama. Mungkin di waktu masa kita masih muda, masya Allah kuat berpuasa setiap puasa Nabi Daud. Tapi kalau sudah umur bertambah, nggak mampu melakukan hal itu. Tapi intinya jangan sampai kita melakukan suatu amalan kemudian kita bosan sendiri, ya setelah itu ditinggalkan. Amalan yang sederhana tapi continue itu jauh lebih baik daripada amalan yang mungkin di awal dipaksakan, ya ada rasa keterpaksaan, kemudian setelah itu mulai ya malas, setelah itu mau ditinggalkan, kemudian bosan. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, tidak tahu nah kondisi bagaimana yang puasa 3 bulan berturut, apa dia meyakini itu sebagai hal yang terbaik bagi dia, ya, atau mungkin wallahu alam apa alasannya. Tapi yang jelas ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi saja berpuasa dan berbuka, puasa dan berbuka, kan begitu kata Aisyah tadi, ya, itu yang terbaik. Nah, kalau seorang mampu ya puasa Senin Kamis, atau mampu mungkin puasa setiap atau 3 hari setiap bulan, kan gitu, 13, 14, 15. Nah, Ayyamul Bid, nah, seperti itu. Atau belum mampu lagi ya puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, saya berbuka. Nah, Allah mengatakan dalam hadis sebutkan habbul a'mal ilallah adwamuha wa in qall. Amalan yang sangat dicintai Allah adalah amalan yang adwam, yang senantiasa, continue, dilakukan terus menerus, ya, tidak terputus kendati sedikit. Kenapa? Hikmahnya luar biasa. Karena selama kita terus beribadah kepada Allah, maka akan selalu terjadi komunikasi, ya, komunikasi dengan Allah. Tapi kalau sesekali, masa sekali komunikasi dengan Allah terputus, kita harus selalu menjalin komunikasi dengan Allah, yang wajib, yang sunnah, gitu ya. Yang wajib jelas salat 5 waktu, puasa Ramadan jelas, amal-amal yang sunnah ini. Nah, maka kita berusaha terus menjalin hubungan dengan Allah dengan ibadah tadi. Adapun sesekali kenal kepada Allah di waktu di waktu sulit dia kenal kepada Allah, di waktu lapang lupa. Ini adalah perilaku yang tentu tidak, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita ciptakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah sampai datang kematian. Terus, nah, seperti itu. Nah, jadi jangan dilakukan seperti itu. Apalagi, ya, kalau bulan Ramadan, Sya'ban, Rasul tidak puasa penuh Sya'ban, ya, seperti itu. Bahkan dilarang juga berpuasa di bulan Sya'ban kalau hari syak. Man shama yauma syak faqad 'asa Abul Qasim. Begitu hadisnya. Barang siapa puasa di hari yang syak, diragukan ini bulan masih akhir Sya'ban atau awal Ramadan, ragu, enggak boleh. Ya. Barang siapa yang puasa di hari yang diragukan itu, maka telah menyelisih, mendurhakai Rasulullah SAW, yaitu Abul Qasim, kunyahnya Abul Qasim. Nah, seperti itu. Kemudian juga Rasul juga bala taqaddamu Ramadan bi yaumin aw yaumain. Jangan mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini kata para ulama, ya, adalah dalam kondisi seorang yang berpuasa di Sya'ban kemudian dilanjutkan sampai Ramadan, enggak berbuka-buka. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun kita harus mempersiapkan untuk yang lebih utama, Ramadan. Kalau terus berpuasa jadi lemas, kurang persiapan. Nah, seharusnya memberikan kebutuhan yang cukup pada fisik kita sehingga betul datang Ramadan dalam kondisi segar, kuat, naam, dan fresh, kan begitu. Naam, seperti itu. Maka dilarang mendahului 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya lagi tentang ini, Ustaz. Puasa pertengahan bulan Sya'ban, Ustaz. Nah, apakah kita memang benar-benar tidak diperkenankan untuk puasa? Ya, dalam hal ini tadi telah jelaskan,
ya para ulama menjelaskan juga ya seperti Imam atau Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa puasa di pertengahan bulan Sya'ban itu mungkin ya bisa dikategorikan dalam kondisi dan keadaan. Yang pertama, ya, bila dia berpuasa di pertengahan Sya'ban dengan alasan bahwa ini pertengahan Sya'ban ini memiliki keutamaan yang spesial, ya, lalu dia berpuasa ingin mendapatkan keutamaan tadi, maka ini jelas tidak boleh. Ini termasuk perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena Rasul tidak mengkhususkannya. Kaidah dalam beribadah tidak boleh mengkhususkan hari atau waktu atau tempat dengan suatu ibadah yang tidak ada penjelasan dalam syariat. Karena pengkhususan itu, takhsis, adalah hak Allah semata dan Rasulnya. Nah, ya ada keutamaan tadi. Pertengahan Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, Allah memerhatikan hamba-hambanya dan mengampuni dosa seluruh mereka kecuali orang yang bersyirik dan permusuhan. Iya, itu umum teksnya, bukan berarti dalil yang membolehkan dikhususkan dengan ibadah di siang hari dengan puasa atau malamnya dengan sholat malam. Gak ada yang menjelaskan pengkhususan itu. Ya, ini berbeda dengan Nabi SAW. Lailatul Qadar memiliki keutamaan. Rasul menghidupkannya. Man ahya Lailatul Qadar imanan wa ihtisaman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, berarti kita hidupkan. Tapi juga enggak ada amalan dalil yang khusus kalau malam 27 Ramadan ya khusus dengan ibadah begini begitu dan seterusnya. Enggak ada juga seperti itu. Ya. Jadi harus dipahami. Itu kaidah dalam beribadah yang harus pahami, enggak boleh mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat dalam beribadah. Baik kaifiahnya, tata caranya, atau waktunya, atau tempatnya, apalagi. Nah, dan yang sejenisnya. Nah, ini penting dalam tamah ibadah. Maka enggak boleh kalau itu tujuannya, kalau itu niatnya. Adapun bisa di kondisi yang kedua, dia adalah orang yang berpuasa Yaumul Bid. Ya, 3 hari setiap pertengahan bulan. Hari 13, 14, 15. 15 pertengahan bulan, betul. Tapi karena hari Kamis atau hari Kamis dan hari Senin. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi enggak boleh mengkhususkan dengan ibadah tertentu. Naam. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Masyaallah ya, kalau antum mengatakan cukup ya anak cukup kan. Ya, naam. Baik, demikian jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kata panitia sudah cukup, maka harus dicukupkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ya tidak cukup bagi kita. Kita ingin terus nambah lagi, tapi mudah-mudahan ya cukup itu kan relatif gitu ya. Hari ini mungkin cukup, tapi besok belum tentu cukup gitu ya. Yang penting terus semangat dalam menuntut ilmu ya, untuk memahami, mengkaji ya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena demikian hidupnya akan terasa lebih bermakna, hidupnya akan terasa lebih indah karena ada aturan yang mengatur ya, ada landasan yang menjadi ya ada panduan yang menjadi kompas. Nah, jelas tujuan kita, enggak sia-sia. Hidup hanya sekali jemaah, hidupnya sekali, yang sekali betul-betul dimaksimalkan. Nah, demikian, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam beribadah, bukan pertolongan, membukakan pintu taufik dan hidayah kepada semua untuk mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadza wa sallallahu wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.